semuanya, nama aku Grace. Nama aku Kailin. Nama aku Reinhard. Dan kami dari kelompok 7. Pada video kali ini kami akan Menjelaskan tentang inovasi yang kami bikin untuk mencegah Gempa bumi. yaitu bed evacuation earthquake. Selamat ulang. Nah, jadi di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang yang pertama definisi gempa bumi, yang kedua proses terjadinya gempa bumi, yang ketiga tanda-tanda gempa bumi, keempat dampak gempa bumi, yang kelima perkenalan alat, dan yang keenam fungsi alat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi gempa bumi terlebih dahulu. Nah, jadi apa sih gempa bumi itu? Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang biasanya itu terjadi di permukaan bumi. Nah, dia akibat pelepasan energi dari dalam yang biasanya itu menciptakan gelombang seismik. Nah, gempa bumi ini juga tidak hanya gara-gara gelombang seismik, dia juga bisa terjadi karena pergerakan kerak bumi atau bisa juga dibilang pergerakan lempeng bumi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya gempa bumi. Nah, gempa bumi ini terjadi akibat pergeseran lempeng bumi yang tadi udah dijelaskan oleh Kailin. Ini tuh yang mengakibatkan gempa bumi karena dalam peristiwa tersebut itu disertai dengan pelepasan sejumlah energi yang besar. Nah, gerak lempeng bumi yang saling menjauhi satu sama lain itu juga dapat mengakibatkan gempa bumi. Selanjutnya, dampak dari terjadinya gempa bumi. Nah, gempa bumi ini dapat merusak bangunan-bangunan di sebuah negara, seperti gedung, jembatan, infrastruktur, dan lain-lain. Itu juga dapat melukai warga-warga di sekitar area terjadinya gempa, seperti kereta bawah tanah. Apabila terjadinya gempa, maka dapat mengancam nyawa para warga. Mereka juga pasti akan terjebak di dalam kereta tersebut hingga gempa tersebut mereda dan keretanya udah bisa dibuka. Selanjutnya, tanda-tanda terjadi gempa bumi. Yang pertama, munculnya awan gempa. Awan ini itu posisinya tegak atau berdiri, bentuknya bagaikan angin puting beliung. Nah, ini itu salah satunya terjadi karena adanya gelombang elektromagnetis. Yang kedua, tingkah laku hewan yang gelisah. Nah, ini biasanya hewan cenderung lebih bisa merasakan gelombang elektromagnetik yang kuat. Maka dari itu, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk lari dan juga menyelamatkan diri. Yang ketiga, terlihatnya cahaya gempa. Nah, biasanya kalau misalnya ada orang yang melihat cahaya gempa, dan itu akan apabila kalian mendengar ada orang yang melihat cahaya gempa, maka harus segera menyelamatkan diri. Dan yang terakhir, apabila ada gempa kecil yang merupakan sebagai tanda. Oke, sekarang saya akan menjelaskan jika kita terjadi gempa, kita harus gimana sih guys? Jadi, pertama, contohnya jika kita terjadi gempa, kita harus menghindari kaca-kaca seperti ini. Dan kita harus mencari jalan keluar ya. Karena jika kita tidak keluar, kita bisa terperangkap dalam semua bebatuan sini. Oh, gempa. Sorry guys, tadi ada gempa. Itu namanya gempa masih kecil. Karena kalau gempa besar lebih gede lagi. Karena bisa-bisa kalau gempa besar saya langsung ketimpa batu guys. Sekarang kita lanjutkan untuk menjelaskan fungsi evacuation earthquake bed. Evacuation earthquake bed ini berfungsi untuk melindungi manusia dari gempa yang terjadi saat malam hari. Jadi evacuation earthquake bed ini cuma bisa berfungsi untuk malam hari atau lagi tidur siang misalnya. Karena tidak mungkin kita kalau ada gempa, otak kita pasti langsung mikirnya keluar, bukan ke tempat tidur. Nah, tentunya apabila terjadi gempa di siang hari pada saat bekerja atau bersekolah, pasti lebih efektif untuk kita jalan menuju ke jalanan, bukan ke tempat tidur. Nah, maka dari itu evacuation earthquake bed ini akan melindungi manusia dari gempa karena evacuation earthquake bed ini terbuat dari besi. Dan di sini komponen-komponen pembuatnya, di sini ada busa, ada kayu untuk membuat ranjangnya, dan di bawahnya ini ada besi. Dan harus kita ketahui, ini kita sarankan untuk berada di lantai pertama karena besinya itu berada di bawah tanah. Karena tidak mungkin kita buat ini di lantai atas,
Karena sama aja kalau misalnya gempanya terlalu tinggi, kita bakal roboh ke bawah juga. Sekarang saya akan langsung menjelaskan cara bekerja alat yang kami inovasikan ini. Yang pertama, mendeteksi apakah ada gelombang gempa yang terjadi. Kedua, apabila terdeteksi gelombang gempa yang cukup kencang, maka di ranjang ini akan di sini kan di atasnya ini kan terdapat seperti titik merah, itu akan berkedip-kedip, dan di sini ada speaker kan. Speaker ini akan wiu atau mengeluarkan suara-suara siren misalnya ambulan atau apapun itu. Nah, yang ketiga, ranjang akan terbuka dan manusia yang sedang tidur masuk ke dalam ranjang besi. Gimana sih maksudnya ini? Jadi yang pertama tadi kan sudah terdeteksi tuh gelombang gempa. Karena dia mendeteksi itu, ranjang akan otomatis terbuka dari garis-garis yang ada di dalam ranjangnya dan terbuka begini, dan kita langsung jatuh ke dalamnya. Dan jatuh di situ mungkin saja kita langsung terbangun dan kita pasti langsung sadar itu kita sedang berada di, berarti kalau kita sudah di dalam itu berarti ranjang mendeteksi adanya getaran-getaran gempa. Di dalamnya di situ ada terdapat oksigen, makanan, minuman, namun tidak seperti yang pada gambar seperti sushi, karena tidak mungkin di sana ada gambar makanan seperti itu karena bisa saja basi. Mungkin saja hanya makanan-makanan instan seperti, bukan instan banget, mungkin kayak roti, dan yang penting itu oksigen dan minuman. Karena makanan itu pasti expired date-nya itu pasti lebih cepat. Nah, ini referensi yang kita ambil ada dua, mulai dari ada di NTB Prof dan juga Para Zaman. Sekian penjelasan dari kita mengenai Beta vibration earthquake, dan maaf apabila ada kesalahan kata. Thank you, see you next time. Bye. Come on, let's praise Him. I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Come on, sing with me.